Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya saya diberi kesehatan sehingga pada hari ini saya dapat memaparkan video yang insya Allah dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010 6010 23. Mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Prodi Manajemen 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan yang bertemakan tentang takhayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama, bid'ah. Pengertiannya sendiri yaitu menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian, bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. B. Bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi 2 macam, yaitu pertama, bid'ah qauliyah itikadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Kedua, kufarat. Pengertiannya sendiri yaitu kata kufarat berasal dari bahasa Arab al-kufarat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka kufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-kid, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufarat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Asal-usul kufarat. Menurut Ibn Kalabi wal, cerita kufarat ini berasal dari Bani Udrah, atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Jumlah Juhainah untuk datang sekedar melihatnya karena sudah lama tak pulang kampung.
Ketika banyak orang berkerumunan untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarnya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkannya secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah masing-masing, mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan sanak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya, cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhaynah. Dalam perkembangannya, kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Bentuk-bentuk khurafat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Khurafat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat, yaitu 1. Mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Kedua, mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya tidak dengan niat maksiat. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Yang ketiga, tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab. Al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan hayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang keempat, syirik. Pengertiannya sendiri yaitu, kata syirik berasal dari kata Arab syirik, yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepadanya saja. Bentuk-bentuk syirik. Dalam Al-Quran ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Dari sejumlah itu, Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 syirik, yaitu: pertama, menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batu, patung, pohon, binatang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan-kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau penjelmaan Tuhan, anak laki-laki atau anak perempuan Tuhan. Yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan, keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu kekal. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang keempat,
orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Orang yang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan termasuk perbuatan syirik. Karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sifat dan tingkah sanksinya, syirik dapat dibagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau niddan yang dia berdoa kepada seperti berdoa kepada Allah, takut, harap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Syirik besar itu ada yang nampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu, mempertuhankan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Ada juga yang tersembunyi, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada untuk dikabulkan keinginannya, atau minta disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari bahaya, dan sebagainya. Syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertobat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk neraka. Di antara amal perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain: yang pertama, bersumpah dengan selain Allah; kedua, memakai azimat; ketiga, menggunakan mantra-mantra; dan keempat, sihir; kelima, ramalan atau perbintangan; keenam, bernazar kepada selain Allah; dan ketujuh, menyembelih binatang atau mempersembahkan korban bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.